Yo guys, kembali lagi di channel AM Studio. Kembali lagi bersama gua ya. Hari ini gua ada rencana buat ke dokter dulu ya, karena gua ada kontrol untuk ke rumah sakit. Kemarin abis kecelakaan ya guys ya. Kebetulan hari ini tuh udah genap ke yang 1 tahun. Jadi happy anniversary ya buat kecelakaan gua. Agak cringe juga ya. Ya ginilah kehidupan seseorang setelah kecelakaan ya. Emang kecelakaannya ya kecelakaan di jalan ya. Jadi buat kalian tetap hati-hati di jalan. Walaupun kita sudah hati-hati, belum tentu orang-orang di sekitar kalian itu atau pengendara lain itu hati-hati ya. Karena namanya apes itu nggak ada di kalender. Oke, gua mau sepil motor gua dulu ya, karena emang motor gua buat daily banget. Jadi kayak ya yang standar-standar aja, nggak usah terlalu hedon-hedon juga, nggak perlu bore up, maintenance tetap jalan ya rutin. Pokoknya buat kalian selamat menonton. Stay tune terus ya guys ya. Oke, kita mau coba cari space buat motor yang gue pakai ya, buat sehari-hari, daily. Walaupun biasa aja, cuma ya buat perkenalan aja ya. Nah ini motor daily, jadi ya yang penting looknya clean, clean dan tetap culture, siap culture gitu. Mungkin kita cari spot di KT kali ya, karena tempatnya agak sepi, lumayan lah buat spill-spill sedikit. Mumpung belum terlalu gelap jalannya juga. Sekarang jam setengah 6. Sama kali Wak, hijaunya Wak. Waduh ada yang ke kiri. Kita spill di mana ya? Di pinggiran sini ya agak sepi. Mungkin tempat ini cocok ya, pinggir BKT. Jadi di sini kita coba mulai spill. Di sini kali ya. Gua udah lama nggak standar dua lagi. Astaga. Oke, kalau dari gua ini dia motor keseharian gue ya. Gue belum tahu sih mau namain ini motor apa. Cuma ya mungkin kalian ada saran. Kalau gue sih nggak jauh-jauh sih dari nama Muki. Mungkin ada yang mau kasih saran. Pertama dulu kita spill dari yang paling depan. Kalau yang dari depan ini, kebetulan ini gue beli motor second dan udah jadi kayak gini. Gue cuman ganti di knalpot sama di shock breaker belakang aja. Untuk yang di depan ini dia pakai cakramnya Nasserbed ya kan, sama bracketnya juga Nasserbed, terus pakai kepala babinya atau kalipernya ini RCB ya kan, terus gue pakai apa namanya shock depannya tuh KTC yang kemarin baru gue rebound. Kebetulan ini yang sebelah nih udah belang, yang warnanya udah agak kuning ya, sama yang masih terang. Kalau untuk dari velgnya gue pakai Virosi yang kayak apa nih, cirangin ya, ya kan. Terus kalau untuk misalnya yang apa, ion, misalnya yang ini sennya biasa ya pakai yang orang-orang punya. Terus juga lampunya lampu alis biasa, stiker ya udah. Terus apa lagi, gue pakai ini spion MHR ya, yang tipe yang kayak Rizoma gitu lah ya. Sama ini ada holder HP, ini kepake banget buat gue daily, buat gue berangkat kantor. Semuanya tampak original. Kebetulan mas remnya masih standar, terus juga handrem udah pakai KTC. Untuk joknya ini pakai turtle up, cuma ini kayaknya butuh diganti kali ya. Nah ini mungkin konten selanjutnya nih, gue mau ganti jok biar lebih empuk lagi buat jalan jauh. Terus di samping kiri sini semuanya masih pakai ini velocity yang biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Shock belakangnya udah pakai Ohlins ya, kebetulan kemarin udah sempat gue rebound juga. Ini buat reboundnya ini lumayan. Terus kalau yang lampu belakangnya ini gue lupa mereknya apa, cuma dia modelannya kayak modelannya Lamborghini gitu, nggak kelihatan lagi.
kayak gitu lah. Terus ini kaliper belakangnya juga pakai RCB, terus knalpotnya pakai punyanya Proliner. Terus ini ada aksen karbon, pakai karbon nih buat cover radiatornya. Udah sampai segitu aja dulu lah. Udah cukup sore juga. Sama gue pakai tempered glass dari Vikul biar agak anti goresnya udah lumayan lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi sambil ke arah pulang. Ada, gue agak susah nih buat standar 2 standar 1 karena kaki gue juga cukup melelahkan hari ini. Padahal cuman kontrol rumah sakit. Itu kita sambil memutar Jakarta Timur ya guys ya. Ini kayaknya agak rame nih. Kita sambil arah pulang, sambil gue mau nunjukin tempat TKP atau kejadian pas gue kecelakaan ya guys ya. Jadi gue kecelakaannya itu tanggal 1 Mei ya. 1 Mei-nya ini tahun kemarin. Sekarang udah genap 1 tahun dan sampai sekarang masih tahap recovery ya. Kebetulan juga masih juga pennya. Udah sempat gua tanya dokternya juga, ternyata pennya ini mungkin bisa lebih dari setahun ya, tergantung dari kondisi tulangnya. Ketika tulangnya udah full pulih untuk diadain operasi untuk lepas pen ini, baru bisa kita lepas pennya. Wah, sore-sore gini enak banget nih jalan-jalan nih guys. Kalau arah sini mah lancar lah ya, soalnya ngelawan arus jam kerja. Orang-orang jam segini baru pada pulang kerja, capek, macet-macetan. Ya, begitulah hidup di Jakarta, penuh dengan kemacetan. Di mana-mana macet, situ macet, sini macet. Asal jangan kredit macet. Sambil kita OTW ke TKP, gua ceritain dulu nih kronologinya. Jadi gue kecelakaan itu bisa dibilang ditabrak ya. Ditabrak sama pengendara yang emang masih bocah, bonceng 3, dan dia itu nerobos lampu merah. Kebetulan gue lagi ada di perempatan, dan di perempatan itu gue bisa belok kiri langsung. Jika gue mau belok kiri, dari sebelah kanan ada pemotor yang nerobos lampu merah tapi nggak ngeliatin gue lagi belok kiri. Di situ gue nggak sadar kalau gue ditabrak, dan akhirnya gue nggak sadar, tiba gue udah jatuh di tengah jalan. Untung motor gue ini gue lepas langsung ya, kalau gue pegang juga gue ikut kelempar juga kali ya. Terus gue tergeletak di tengah jalan, posisi lampu udah mulai hijau, terus gue mau berdiri tuh nggak bisa karena kaki kanan gue tuh udah mulai kebas. Ketika kaki kanan gue kebas, gue nggak mau langsung berdiri atau gue mau ke pinggir jalanan ya, atau ke tepi jalan. Pas sudah ada orang atau warga yang udah mau ngebantuin minggirin itu, gue sempat bilang kayak sebentar kaki kanan gue nggak berasa, terus akhirnya dibopong. Gue pakai kaki kiri doang, akhirnya gue sampai ke pinggir jalan. Pas sudah di pinggir jalan, gue duduk kayak biasa. Posisi kaki kiri gue lurusin, tapi posisi kaki kanan gue tidur ya, dan kebas. Gue nggak bisa ngerasain sama sekali kaki gue yang sebelah kanan. Terus akhirnya gue telepon bokap gue telepon orang kantor gue kalau gue kecelakaan bla bla bla. Karena masih dekat rumah, jadi bokap sama nyokap tuh cepet gercep langsung sampai ke TKP. Terus dia bilang, wah ini mah patah ini. Nah di situ gue langsung capek banget, gue bingung mau ngapain ya kan. Gue coba bisa pasrah sambil nunggu ambulan. Pas sudah sampai ambulan, gue dibantuin angkat sama orang-orang. Terima kasih banyak orang-orang yang udah ngebantuin gue. Kebetulan gue ketemu temen SMK gue juga, ngebantuin gue buat mindahin motornya, ya kan, sampai ke rumah gue buat diamanin. Nah, untuk kecelakaannya gue di daerah sini guys, persis di seberang ini, perempatan sini. Jadi gue kecelakaannya, kira-kira motor gue tuh kelempar atau enggak maju sendiri selama ya sejauh kurang lebih 5 sampai 10 meter lah ya. Nah, di sini perempatan sini nih. Lanjut ketika gue udah sampai rumah sakit, akhirnya gue diantar ke rumah sakit terdekat ya di daerah sini. Ada di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi di IGD. Situ gue langsung dapat penanganan yaitu tadi untuk dipasang kayak gips gitu. Terus nggak lama orang tua yang nabrak ini dia
nyamperin gua dengan cara dia playing victim. Dia bilang gua nggak ngesen kiri, padahal dia yang lebih parah. Dia ngelawan, dia nerobos lampu merah, ya kan, bonceng tiga, nggak pakai helm sama sekali, anak sekolahan, dan surat motor itu nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana. Ketika misalnya si orang tua itu minta tanggung jawab ke gua tanya balik dong, loh, gue sempet dituduh gue yang nabrak. Akhirnya gue balikin lagi, gimana ceritanya pak, saya yang nabrak pak, sedangkan kaki saya aja begini. Akhirnya dia tetap menyalahkan bla bla bla. Akhirnya ada beberapa teman kantor gue yang nyamperin dan berusaha buat ngobrol berdua, atau misalnya berdaya ngobrol sama orang tuanya itulah, ngasih tahu. Dan pada intinya si orang ini tuh ditawarin buat ke polisi ya untuk diproses. Siapa yang salah dia yang tanggung jawab full. Ternyata orang tua ini dia takut dan dia kembali lagi ke gua terus minta maaf, dan gua sama sekali nggak ketemu sama si bocahnya yang nabrak gua. Ketika dia udah minta maaf, di situ gua kira ya dia punya empati buat tetap kontak gua, buat nanyain keadaan gua gitu kan. Ternyata dia cuma minta maaf terus langsung pulang ke rumah. Sampai detik ini pun dia nggak nyamperin gua lagi, ya kan. Ini tuh pelajaran banget buat gua, dan pelajaran buat kalian juga sih guys. Maksudnya kayak ketika kita berbuat salah gitu, ada kalanya kita harus bertanggung jawab walaupun hanya sedikit. Mungkin hanya sebatas komunikasi itu nggak apa-apa, atau enggak kita punya rezeki lebih kita kasih gitu kan, daripada kita cuma minta maaf di tempat, setelah minta maaf kita selesai dan pulang. Di sisi gue ya, gue sangat apa ya, bisa dibilang ini kok orang gini banget ya, kayak nggak punya empati gitu, cuma minta maaf terus pulang, dan gue nggak tahu bocahnya tuh yang mana gitu. Kayak kita sebagai orang tua juga ngajarin gitu kan, ya kalau bisa anaknya juga diajarin buat minta maaf juga, minimal punya adab lah. Itu gue ngerasa kayak ya udah, untungnya gue masih bisa ngeklaim jasara harja, sama ada BPJS Ketenagakerjaan juga. Alhamdulillah semuanya ke cover full dan gratis. Ya walaupun dalam 1 sampai 3 bulan tuh gue ngerasa kayak hampir mau pasrah gitulah. Kayak gue sementara belum bisa pakai kaki kanan, gue masih belum bisa napak, dan gue mau boker, mau kencing gitu kan, mau pup lah kasarnya, mau buang air kecil itu susah banget. Gue sampai sempat pakai popok dewasa guys, udah kayak orang tua nggak tuh di situ. Pas gue udah pakai, ya itulah selama 1 sampai 3 bulan gue ngerasain kayak gitu. Terus bulan selanjutnya tuh gue udah mulai pakai kruk, terus udah mulai ke kantor juga, walaupun ya pulang pergi kadang naik gojek, kadang diantar bokap, dan kadang bareng sama teman kantor gue juga. Ya gue alhamdulillah masih banyak yang orang-orang yang masih bantu gue sampai sekarang, banyak yang ngehibur gue juga, dan masih banyak yang ngejenguk gue juga. Pokoknya gue nggak nyesel lah punya teman-teman yang emang udah ngerangkul gue terus gitu kan. Terus apa lagi ya, itu udah selesai sih ya. Mungkin sekarang bisa recovery aja sambil dicoba jalan, fisioterapi, di laser, di TENS itu kayak setrum gitu guys, biar peredaran darahnya tuh jalan. Gue juga harus rajin minum obat kalsium sama vitamin D sampai situ, untuk kejadian yang udah gue alamin sebelumnya. Untuk yang sekarang ya gue tetap jalanin seperti biasa layaknya orang kerja, walaupun ada sedikit keterbatasan, dalam artian jalan gue jadi lama, gue nggak bisa lari gitu kan. Kalau hujan licin itu gue susah banget, gue ngeri banget kepleset, sama ngeri banget kesandung. Terus kalau gue mau touring pun sebenarnya gue bisa touring sekedar naik motor gini aja. Cuma kalau udah touring plus trekking tuh kayak gue agak mager sih, gue takutnya ngerepotin aja. Kayak kita udah sampai tempat wisatanya, jalannya agak rusak, ada banyak bebatuan segala macem, dan gue makin lama kan gue nggak enak, jadi ya gue terpaksa nggak ikut. Nah, gitulah. Gue sih pengennya sih cepat sembuh lagi,
biar bisa touring, dalam artian sekalian sama jalan-jalan lah ya, jauh mau jalan yang agak rusak pun atau gimana gue masih pede buat jalan, kalau nggak loncat lah minimal kayak gitu guys. Gak menyedihkan ya cerita gue ya. Mungkin untuk video selanjutnya gue bakalan apa ya, kita coba lihat nanti lah ya, kemungkinan sampai situ dulu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih yang udah mau nonton, tetap stay terus. Jangan lupa like ya, sama subscribe juga. See you on the next video guys. Bye-bye.